Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marni Mayor, NIM 8593400021. Dalam video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan serta bagaimana keduanya saling memperkuat satu sama lain. Filsafat ilmu adalah landasan dasar yang menjawab pertanyaan mendasar tentang apa itu ilmu, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, dan apa tujuan dari pengetahuan itu sendiri. Sedangkan ilmu pendidikan adalah bidang ilmu yang mempelajari proses pengembangan potensi manusia. Keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan memperkuat. Bagian yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, filsafat ilmu memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai dalam ilmu pendidikan melalui 3 cara, yakni yang pertama, aspek eksistensi. Filsafat ilmu memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar. Mengapa ilmu pendidikan perlu ada? Ia menjelaskan bahwa ilmu pendidikan bukan sekadar aturan praktis, melainkan bidang ilmu yang memiliki objek, tujuan, dan dasar yang jelas sehingga posisinya sebagai bidang ilmu sah dan terakui. Untuk yang kedua, aspek keilmiahan. Filsafat ilmu memberikan kerangka kerja ilmiah, cara mengumpulkan data, menganalisis, menarik kesimpulan, dan memverifikasi teori. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak hanya berdasar pada perasaan atau kebinasaan, melainkan memiliki dasar yang teruji, objektif, dan sistematis. Yang ketiga, aspek nilai. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak hanya bertanya bagaimana cara melakukannya, tetapi juga untuk apa dan untuk siapa pendidikan ini. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak lepas dari nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebaikan, sehingga tujuan pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kualitas manusia. Bagian yang kedua itu bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga mendorong perkembangan filsafat ilmu karena yang pertama, pendidikan adalah tempat penerapan langsung konsep dan teori filsafat. Di dalam proses pendidikan, kita menguji apakah konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang kita miliki benar dan bermanfaat. Yang kedua, masalah-masalah yang muncul dalam praktik pendidikan seperti apa hakikat belajar, bagaimana cara terbaik penyampaian pengetahuan, apa tujuan akhir dari pembelajaran, menjadi pertanyaan baru yang memacu filsafat ilmu untuk terus berkembang, memperbaiki, dan menyempurnakan kerangka berpikirnya. Yang ketiga, melalui pendidikan, pemikiran filsafat ilmu disebarkan, dipelajari, dan dikembangkan oleh generasi baru sehingga filsafat ilmu tidak menjadi teori yang kaku, melainkan hidup yang berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Bagian yang ketiga itu filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis untuk membedah masalah pendidikan? Karena ia memiliki 3 alat dasar. Itu yang pertama itu ontologi, di mana itu membahas hakikat sesuatu. Kita mendapat menganalisis pertanyaan, apa hakikat murid, apakah ia kertas kosong atau makhluk yang sudah memiliki potensi bawaan, apa hakikat pengetahuan yang diajarkan, apakah sesuatu yang tetap atau terus berkembang. Jawabannya atas pertanyaan ini akan mengubah cara kita merancang pembelajaran. Yang kedua, epistemologi, membahas asal dan cara mendapatkan pengetahuan. Kita bisa menganalisis bagaimana cara murid memperoleh pengetahuan, apakah dengan mendengar, melihat, atau melakukan sendiri.
Bagaimana kita memastikan pengetahuan yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Hal ini menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, aksiologi, membahas nilai dan tujuan. Kita bisa menganalisis untuk apa pendidikan ini, apakah hanya untuk lulus ujian atau untuk membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan bermanfaat. Nilai apa yang ingin kita tanamkan melalui proses pendidikan. Hal ini memastikan arah dan tujuan pendidikan tidak menyimpang. Dengan ketiga alat ini, setiap masalah dalam pendidikan, mulai dari masalah kurikulum, metode mengajar, hingga kebijakan pendidikan, dapat dibedah secara mendasar agar masalahnya ditemukan dan solusi yang tepat dapat dirumuskan. Yang bagian keempat, contoh penerapan praktis. Sekarang kita lihat contoh penerapan dalam praktik. Pertama, dalam kebijakan pendidikan. Ketika pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan, misalnya kebijakan Merdeka Belajar, dasar pemikirannya berasal dari filsafat ilmu. Secara ontologi diakui bahwa setiap murid memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Secara epistemologi, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga pada keaktifan murid. Secara aksiologi, itu tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi murid secara maksimal, bukan hanya sekedar pencapaian nilai akademik. Dalam penyusunan kurikulum, penyusunan materi pelajaran didasarkan pada pertanyaan, pengetahuan apa yang penting dan bermanfaat untuk murid, atau aksiologi, bagaimana cara menyusun urutan materi agar mudah dipahami, itu epistemologi, dan apa hakikat dari bidang ilmu yang diajarkan, itu ontologi. Dalam proses pembelajaran, ketika seorang guru menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, ia telah menerapkan filsafat ilmu. Ia mengakui bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan praktik atau epistemologi, serta tujuan pembelajaran tidak hanya menghafal teori, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bekerja sama, yaitu aksiologi. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu adalah akar dan landasan bagi ilmu pendidikan, sedangkan praktik pendidikan adalah tempat pengujian dan pengembangan bagi filsafat ilmu. Hubungan timbal balik ini membuat ilmu pendidikan tetap kokoh, bermakna, dan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.